Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Desna Yunita, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Manajemen Informatika di Politeknik Negeri Padang. Video kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perakitan dan instalasi yang dibimbing oleh Bapak Ronald Hadi dan Bapak Andre Febrian Kasmar. Pembahasan materi pada video ini yang pertama tentang motherboard, yang kedua perangkat komputer lanjut, yang ketiga perakitan komputer, yang keempat BIOS. Motherboard adalah sebuah papan induk di komputer. Motherboard adalah titik konektivitas tulang punggung komunikasi pusat komputer, tempat semua komponen dan periferal eksternal yang terhubung. Fungsi dari motherboard adalah menghubungkan seluruh komponen penyusun sebuah komputer. Artinya, MOBO di sini mengemban tugas untuk menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras agar dapat disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat komputer. Pembahasan yang kedua tentang perangkat komputer lanjut. Komputer adalah mesin di bawah arahan program, melakukan 4 operasi dasar, masukan, pemrosesan, keluaran, dan penyimpanan. Sistem komputer ada 2, hardware dan software. Adalah kumpulan komponen-komponen komputer terkait yang dirancang untuk bekerja sama. Suatu sistem menyangkut perangkat keras dan perangkat lunak. Hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi mendukung proses komputerisasi. Hardware juga disebut sebagai komponen fisik komputer. Macam-macam hardware. Ada input devices, processing circuitry, output devices, storage devices, dan communication devices. Software adalah perangkat lunak terdiri dari program yang memberikan petunjuk langkah demi langkah kepada perangkat keras komputer. Tanpa adanya software, komputer tidak dapat dijalankan. Software berdasarkan jenisnya. Yang pertama, operating system. Yang kedua, programming language atau bahasa pemrograman. Yang ketiga, application program. Software berdasarkan distribusinya. Yang pertama freeware, kedua spyware, ketiga open source, keempat shareware. Sistem unit. Sistem unit adalah berbentuk kotak yang menampung komponen perangkat keras utama komputer. Jenis sistem unit yaitu desktop, netbook, dan personal digital assistant. Di dalam sistem unit terdapat MOBO, power supply, cooling fan, internal speaker, dan drive-bys. Input dan output. Input adalah setiap data yang dimasukkan ke dalam memori komputer. Jenis input meliputi data, software, perintah, dan responses. Output adalah perangkat periferal yang memungkinkan untuk melihat atau mendengarkan data yang diproses komputer. Jenis output meliputi visual output, misalnya teks, grafik, dan video. Audio output, misalnya suara, musik, dan ucapan dari disintesis. Storage devices. Storage devices atau perangkat penyimpanan adalah perangkat keras yang mampu menyimpan data pada saat listrik dimatikan, mampu membaca dan mengambil data dari media penyimpanan, dan perangkat dapat menyimpan data dalam jumlah banyak. Jenis teknologi penyimpanan. Yang pertama, sequential, yang kedua random access, yang ketiga magnetic, yang keempat optik, yang kelima solid state. Pembahasan materi yang ketiga, perakitan komputer. Alat yang digunakan dalam perakitan komputer yaitu pasta pendingin prosesor, obeng plus minus, kabel T, pisau cutter, baut casing, baut motherboard, baut hard disk, baut power supply. Komponen yang digunakan dalam perakitan komputer. Yang pertama power supply, yang kedua hard disk, yang ketiga motherboard, yang keempat
memori RAM, yang kelima prosesor, yang keenam kabel SATA, yang ketujuh heatsink, yang kedelapan monitor, yang kesembilan casing. Langkah-langkah perakitan komputer. 1. Memasang prosesor ke motherboard. Pertama, buka atau tarik ke atas pengait soket prosesor pada motherboard dan tekan ujung yang sebelah kanan sampai besinya terangkat. Lalu, setelah itu perhatikan segitiga di pin prosesornya, karena itulah panduan kita untuk memasang prosesornya. Kemudian masukkan prosesor ke dalam soketnya, cocokkan pin segitiga di soket prosesor dengan di prosesornya. Dan setelah itu, tutup kembali pengaitnya. Kedua, pemasangan memori RAM. Pertama, perhatikan pembatas dari RAM tersebut. Lalu perhatikan pembatas yang ada di RAM juga. Kemudian, ketika kita sudah cocokkan pembatas RAM-nya, lalu tekan ke bawah sampai pengait di kanan dan di kiri menjepit si RAM tersebut. Ketiga, pemasangan baterai CMOS. Pertama, perhatikan kutub positif pada CMOS. Lalu, masukkan CMOS pada tempat dengan kutub positif berada di atas. Keempat, pemasangan heatsink. Pertama, tarik pengait pada heatsink ke atas lebih dahulu agar pengait tersebut bisa masuk ke dalam motherboard. Lalu, sebelum memasukkan heatsink diberi secukupnya pasta. Kemudian taruh heatsink pada mobo dan tarik ke dalam pengait agar bisa masuk. Dan putar pengaitnya ke arah kanan menggunakan obeng yang ujung minus untuk mengunci pengait supaya melekat ke motherboard. Terakhir, pemasangan soket heatsink ke dalam motherboard dengan cara memperhatikan pembatasnya dari setiap soket dan tekan ke bawah. Kelima, pemasangan power supply. Pertama, masukkan power supply ke dalam casing, lalu pasangkan baut power supply. Keenam, pemasangan back panel. Pertama, masukkan back panel ke dalam mobo, lalu tekan dari dalam ke arah luar. Ketujuh, pemasangan kabel front panel. Pertama, pemasangan kabel front panel audio, perhatikan di mana pada front panel audio pada mobo, lalu masukkan front panel ke portnya. Kemudian tekan ke bawah. Kedua, pemasangan kabel front panel USB sama dengan audio. Ketiga, pemasangan tombol power, restart, dan HDD LED. Perhatikan juga port yang ada di mobonya sesuai dengan tombol yang akan kita pasang. Kedelapan, pemasangan motherboard ke dalam casing. Pertama, masukkan motherboard ke dalam casing, lalu perhatikan tempat baut yang akan digunakan mobo tersebut, kemudian eratkan menggunakan baut. 9. Pemasangan kabel power pada motherboard. Pertama, perhatikan pengait pada kabel dan mobo, lalu kita pasang dengan menekan ke bawah. Kemudian pastikan kabel-kabel yang dipasang pada mobo tidak terbalik. 10. Pemasangan harddisk. Pertama, masukkan harddisk pada casing sesuai tempat, lalu kencangkan menggunakan baut harddisk. Kemudian pasangkan kabel power dan SATA ke dalam harddisk, dan masukkan juga ke mobonya agar mobo mendeteksi adanya harddisk. Pemasangan kabel T. Ikat kabel-kabel menggunakan kabel T agar terlihat rapi, lalu potong kabel T yang berlebih dengan pisau cutter. Pemasangan kipas casing. Hubungkan port pada kipas dengan port pada casing. Penutupan casing. Pertama, kaitkan penutupan casing, lalu dorong tutup casing dan pastikan sudah kencang, kemudian kencangkan dengan baut. BIOS. Kata BIOS diartikan sebagai kehidupan dalam tulisan Yunani. BIOS atau Basic Input Output System adalah program pertama yang diakses oleh prosesor selama startup untuk memastikan bahwa semua program dasar lainnya seperti hard drive, port, peripheral, dan CPU berada dalam kondisi kerja yang baik. Fungsi BIOS memiliki beberapa fungsi di komputer, tapi tugas yang paling penting adalah untuk memuat sistem operasi. BIOS menyediakan instruksi pertama kepada mikroprosesor untuk mengaktifkan komputer. Petunjuk dari BIOS untuk mikroprosesor selama startup adalah sebagai berikut. Power on self, yang menguji status semua hardware di komputer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.